Udahlah, aku udah ngiler banget ini. Saatnya aku buktikan ini ayam yang tadi aku panggang ya. Belum dicoba aja udah kelihatan menggoda banget gak sih ayamnya? Bumbunya sedikit merah karena menggunakan bumbu bakar pedas. Langsung aja deh kita icip. Ini saatnya kita makan. Kita buktikan seberapa nikmat ini dengan 3 proses masakan. Cobain dulu. Aku nggak bisa berword-word karena ini enak banget. Sobat makan, pasti kalian penasaran kan? Kok ada ya ayam yang proses masaknya sampai 3 kali? Dipanggang, diungkep, dipanggang lagi. Nah, penasaran kan? Ya cuma di sini doang nih, di ayam panggang Mbah Mo. Waduh, kalau proses masaknya aja udah panjang begini, rasanya pasti gak main-main nih sobat makan. Proses masak ayam panggang di sini tuh emang agak panjang nih. Ayam kampung akan melalui proses pembakaran pertama. Setelah 30 menit, ayam akan diungkep bersama bumbu rempah kuning, daun jeruk, dan juga serai. Eits, belum kelar nih sobat makan. Setelah diungkep, ayam akan diangkat untuk dibumbuin, kemudian dibakar kembali hingga matang. Aduh, udah gak sabar banget sih dengerin review dari Audi. Sobat makan, ini dia nih ayam yang tadi aku panggang ya kan, udah jadi. Dari aromanya enak banget. Lihat dong tampilannya, lihat dulu dong. Menggoda banget, bumbunya nempel medok ya kan. Terus abis itu smoky bakarannya itu loh, panggangannya itu bener-bener cantik, hitam menempel di ayamnya. Udahlah, aku udah ngiler banget ini. Saatnya aku buktikan ini ayam yang tadi aku panggang ya. Belum dicoba aja udah kelihatan menggoda banget gak sih ayamnya? Bumbunya sedikit merah karena menggunakan bumbu bakar pedas. Langsung aja deh kita icip. Ini saatnya kita makan. Kita buktikan seberapa nikmat ini dengan 3 proses masakan. Cobain dulu. Aku nggak bisa berword-word karena ini enak banget. Bumbunya bener-bener nempel di mana-mana. Terus kulitnya juga kering, crispy. Smoky-nya itu dapet banget. Lihat, smoky-nya dapet banget dan dagingnya lembut. Pantes aja ayam panggang Mbah Mo bisa ngabisin 100 ekor ayam lebih per hari ya. Rasa ayamnya emang seenak itu. Dagingnya juicy, bumbunya mantul luar dalam. Perut dijamin auto keroncongan sih. Kita uak-uak. Kita cobain pakai nasi. Kita landingkan ini. Aduh. Bercampur sama nasi anget. Rasa bumbunya semakin medok, semakin berasa. Ini kurang afdol rasanya kalau aku nggak pakai sambal ya. Ini sambal terasinya. Kita uak-uak lagi ya. Ambahin sambal terasinya. Kita landingkan ini. Ya Allah, ini enak banget. Ini best banget menurutku, apalagi sambelnya. Kenikmatan ayam panggang Mbah Mo nggak cuma berhenti sampai di sini aja nih sobat makan. Ada menu garang asam ati ampla yang kuahnya tuh creamy banget karena ada susunya. Sekilas penampilannya, garang asamnya ini kayaknya terlihat lebih kental daripada garang asam yang banyak kita jumpai ya. Tuh, bener. Kuahnya lebih kental daripada biasanya. Karena biasanya garang asam tuh lebih cair banget. Kita cobain dulu ya kuahnya ya. Supaya aku cobain pakai ayamnya.
waktunya kita landingkan. Wow, bener. Ini garam asamnya beda dari yang biasanya. Karena biasanya itu lebih cair banget. Lebih transparan warna kuahnya. Tapi kalau ini kan kelihatan banget ya. Tuh. Bener-bener kental, pekat. Jadinya bikin makin gurih, makin creamy. Nah, ini nih. Nah, ini pisang goreng untuk dessert penutup. Karena tadi udah gurih-gurih, asin-asin ya kan. Dan asam juga, jadi perlu penutup yang manis-manis. Pisang gorengnya lembut banget loh. Habis itu lembek. Aku suka nih tipe pisang yang lembek dan lembut gitu. Gak ada yang fail ya menu di sini, soalnya semua menunya tuh dibikin pakai hati. Ayam panggangnya juicy, bumbunya meresap luar dalam, garam asamnya juga gurih dan creamy. Bakalan tidur nyenyak sih malam ini. Kira-kira apa nih kata Audia soal penilaiannya? Kok aku kayaknya semuanya suka sih? Ayamnya suka, sambelnya suka, garang asamnya suka, pisang gorengnya juga suka. Emang seenak itu apa? Penasaran kan? Jadi kalau menurut aku, ayam panggang Mbah Ngoh di Tangerang rasanya rating 5. Halo Sobat Makan, siapa yang gak sabar dapat rekomendasi kuliner menarik dari Rating 5? Kali ini Gang Rating 5 lagi ada di kota Sukabumi dan mau cobain yang manis-manis. Pecinta es-esan merapat deh. Karena Audi tuh lagi ada di es campur bugar 99. Kira-kira gimana sih rasa esnya? Kita ikutin Audi terus yuk. Badan menjadi bugar, 99 kali menjadi bugar, kita harus minum es bugar. Nih kita masukin ya esnya. Kita masukin, ini ada pacar Cina ya teh ya. Pakai roti. Harusnya kalau creamy juga. Iya, kalau alpukat mentega tuh lebih mantep gitu teh. Ini berapa? 2 centong. 2 centong. Iya. Oke. Pakai creamer. Gak pakai santan ya? Gak pakai santan. Malah Kalau pakai kita di sini creamer. Pakai 2 ya. 2 sendok. Tapi itu kelapanya dipakai nggak teh? Iya, pakai kelapanya Pakai ya? juga. Aku Iya, mau kita pakai kelapanya kelapa asli ya, Wih. bukan jelly-jelly. Dah, ini dia nih Sobat Makan. Es bugar 99. Kita buktikan. Kita review dulu ya teh ya. Oke. Sobat Makan. Makan telur biar tegar. Yuk kita makan es campur bugar. Nah, ini tuh yang bikin beda dari es campur yang lain. Ini nggak pakai santan sama sekali ya. Jadi ini dia itu pakai creamer buatan sendiri. Toppingnya nih banyak banget, melimpah ruah ya. Ada rotinya, tuh, ada nangka, ada cincau, ada pacar Cina juga, tuh. Terus ada kelapa. Dan ini yang bikin spesial nih, alpukat mentega. Alpukat mentega itu pastinya lebih creamy, lebih manis. Kita cobain ya, kuahnya dulu. Dan creamernya ini mirip banget sama cooking cream. Tapi nih ya Sobat Makan, emang deh pilihan paling tepat sih kalau es campur tuh pakai jenis alpukat mentega. Selain emang karena teksturnya yang super lembut dan juga padat, jenis alpukat ini tuh emang yang punya cita rasa yang gurih gitu loh dibanding jenis alpukat lain. Aku mau coba alpukatnya ya. Ini alpukat mentega ini. Rasanya tuh lebih enak, lebih creamy. Buahnya itu lebih padat. Sobat Makan, tahu nggak sih? Es campur tuh emang harus ada jelly mutiara berwarna pink yang kecil-kecil ini. Karena bikin nambah sensasi kenyal ke dalam mulut. Duh, makin nggak sabar untuk cobain deh. Aku mau coba pacar Cina bareng sama
rotinya. Ini rotinya, roti tawar biasa. Tapi ketika udah dicelupin kuahnya ini rasanya enak banget. Ini tuh manis tapi somehow ada rasa milky-milky-nya. Emang ya nggak afdol kalau di es campur tuh nggak ada cincau dan nangkanya. Udah kebayang dong perpaduan tekstur lembutnya cincau dicampur sama nangka dengan aroma khas yang akan menambah cita rasa. Beuh, nikmat yang hakiki. Nah, ini aku mau cobain cincau bareng sama nangkanya. Cincaunya lembut, nangkanya juga manis. Dan aku mau cobain sekarang ini kelapanya. Emang bener dah, enak banget. Ini ibaratnya itu sebagai dessert penutup hari aku. Malam-malam yang paling pas tuh minum es campur, tapi harus es campur Bugar 99. Pulang ke rumah pasti full senyum deh kalau udah cobain minuman yang nyegerin plus bikin segar. Kira-kira penilaian Audi gimana ya? Nah, kalau menurut aku nih, es campur Bugar 99 rasanya rating 5. Kalau sobat makan sampai ke warung ini dan bosen dengan menu ayam, sobat makan juga bisa pesan menu ikan kembung ini yang siap bikin selera makan bakalan balik lagi. Sekarang aku mau cobain ini yang nggak kalah menggoda. Tuh, aduh, ini ikannya udah manggil-manggil aku, sini cicipin aku gitu ya. Ini salah satu ikan favorit aku juga nih, ikan kembung. Coba kita buka. Kita taruh di atas nasi ya. Enak banget sumpah.